Shalom semuanya, shalom teman-teman semuanya. Kembali bersama di Crossing the Gap Podcast GKI Sidoarjo. Ruang obrolan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada supaya kita bisa bertumbuh dan menemukan makna bersama. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pet, tentang hewan peliharaan, sekaligus juga dengan relasi dengan pemiliknya. Namun bukan hanya di situ, tetapi masuk dalam ruang gedung ibadah, ruang yang mungkin dipandang orang sakral, apalagi sampai diberkati. Ya, jadi podcast hari ini memang kelanjutan dari kegelisahan karena tahun lalu GKI Sidoarjo menyelenggarakan Pet Blessing, dan itu cukup menjadi perbincangan bagi beberapa teman, rekan, bahkan mungkin di kalangan Protestan, khususnya GKI sih gitu ya. Tapi kalau di tradisi kakak seperguruan yang lebih senior, Gereja Katolik, mungkin ini sudah sesuatu yang biasa. Tapi kalau di Protestan ini mungkin menarik untuk dibicarakan, apalagi di kalangan GKI yang mungkin notabene baru pertama kali. Semoga saya salah, kalau salah bisa dikoreksi. Nah, apa sih Pet Blessing itu dan apa urgenitas kemudian GKI Sidoarjo menyelenggarakan Pet Blessing, dan teologi seperti apa yang hendak dibangun, lalu apakah ada dampak dalam kehidupan beriman jemaat, atau jangan-jangan sensasi belaka begitu ya. Nah, karena itu kita akan bahas di sini. Nah, kebetulan kita akan ditemani langsung oleh Pendeta GKI Sidoarjo yang senior tentu selain saya. Kita perkenalkan dulu ya, Pendeta Leonard Andrew Emmanuel. Selamat malam Pak. Yuk, selamat malam. Jadi ini Pendeta GKI Sidoarjo yang melayani sudah lebih dari 20 tahun, baru saja menyelesaikan tugas di PPMSW sebagai Ketua Sinode Wilayah. Beliau juga aktif dalam membangun tim konfesi GKI 2014. Jadi kalau konfesi GKI itu menjadi tulang punggung teologi GKI sampai hari ini, setidaknya beliau ikut masuk dalam tim yang menggagas konfesi tersebut. Nah, yang kedua kita akan ditemani oleh seorang pendidik, seorang guru agama, seorang teolog juga gitu ya, dan berada di tengah kita yaitu Bapak Wayne Punuh. Namanya Warani Punuh gitu ya. Shalom. Ya, lulusan dari UKSW ya Pak ya. Betul, Setia Wacana. Ambil S2 tapi agak beda dikit gitu ya. Dan beliau sebagai guru agama di salah satu sekolah swasta Kristen di Sidoarjo. Terima kasih Pak Wen untuk waktu yang diberikan. Semoga memberi semarak di podcast kali ini. Ya, terima kasih. Dan yang ketiga, yang masih kinyis-kinyis, Riantama David Sitorus. Halo semuanya. Seorang teolog muda ini ya. Iya. Lulusan Duta Wacana dan sekarang sudah menyelesaikan PPK ya, proses pendidikan kependetaan. Sedang menanti cinta, menanti penempatan untuk pelayanan nanti. Terima kasih David. Iya, terima kasih. Untuk waktu yang diberikan. Nah, kita mulai dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu untuk kita bercakap-cakap tentang Pet Blessing. Saya ingin bertanya kepada Pak Leo sebagai penggagas ataupun mengapa kemudian GKI atau Pak Leo secara personal mungkin menawarkan untuk kita berteologi dengan memunculkan Pet Blessing. Apakah ada pengalaman personal dari Pak Leo tentang hewan piaraan, ataukah mengenal Pet Blessing ini sejak kapan Pak? Sudah lama ataukah baru? Dan apa yang melatar belakangi Pak Leo kemudian ingin Pet Blessing atau pemberkatan kepada hewan piaraan, bukan hanya hewan piaraan tetapi juga pemilik hewan peliharaan tersebut begitu. Secara teologis tentu perspektif Pak Leo sebagai seorang pendeta bagaimana? Bisa menyampaikan dulu Pak, sebelum nanti kita bertanya-tanya lebih jauh. Oke,
terima kasih. Senang bisa berada di Crossing the Gap lagi dan menjumpai teman-teman, baik rekan diskusi di sini maupun saudara yang mengikuti podcast ini. Yang pertama adalah betul gagasan Path Blessing itu dari saya. Tetapi saya berkeyakinan bahwa pendeta itu seharusnya adalah teolog. Walau teolog tidak harus pendeta. Dan pendeta tidak boleh berteologi sendiri. Berteologi itu bukan bisnis perseorangan. Kalau dia adalah seorang pendeta, dia harus berteologi bersama dengan mitra kerjanya, yaitu kolega sesama pendeta dan penatua, sebagai bagian dari kepimpinan di Majelis Jemaat. Jadi kendatipun memang saya yang mengutarakan gagasan tersebut, tetapi ini adalah keputusan teologis Majelis Jemaat GKI Sidoarjo, bukan keputusan saya seorang. Saya pun juga mendiskusikan hal ini dengan rekan saya, Pendeta Yoses, ia pun juga setuju, dan kemudian gagasan ini dilemparkan dalam rapat dan persidangan Majelis Jemaat, mereka pun setuju. Tentu ada dinamika, ada diskusi, tapi pada akhirnya ini adalah keputusan teologis sebuah lembaga kepimpinan Majelis Jemaat. Dan saya berkeyakinan bahwa Majelis Jemaat di GKI itu bukan lembaga kepimpinan yang hanya mengikuti textbook saja, tetapi mereka harus membaca kitab suci, membaca kenyataan masa kini, mempertautkan dua horizon itu, antara apa yang Tuhan kehendaki pada orang-orang percaya yang hidup pada masa kitab suci dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita yang hidup di masa kini. Itu harus didialogkan. Juga ketika membicarakan gagasan tentang Path Blessing itu. Itu yang pertama, bahwa ini adalah keputusan teologis sebuah lembaga kepimpinan Majelis Jemaat GKI Sidoarjo. Yang kedua, saya rasa ada dua kepentingan ya teman-teman terkait dengan ini. Yang pertama adalah kepentingan liturgis. Mengapa itu dipilih untuk dilayankan pada bulan Oktober? Karena di GKI Sidoarjo, dan saya rasa beberapa GKI juga sama, menempatkan Oktober sebagai bulan keluarga. Jadi keluarga dirayakan secara khusus pada bulan tersebut. Dan pada tanggal 4 Oktober itu juga bertepatan dengan World Animal Day. Ya. Jadi ada bulan Oktober sebagai bulan keluarga, dan ada 4 Oktober sebagai World Animal Day. Mengapa dipilih pet, hewan peliharaan? Ya, oleh karena secara taksonomi sosial binatang bisa dibagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah wild animals, binatang yang hidup di alam liar, mereka cari makan sendiri, mereka tidak tergantung kepada manusia. Yang kedua adalah industrial animals, binatang yang kita pakai tenaganya untuk bekerja menggarap sawah, kerbau misalnya, atau hewan ternak yang kita pelihara untuk kita konsumsi, ya, herd atau cattle itu. Ya. Tetapi ada bagian ketiga yang namanya pet, hewan peliharaan. Mereka bukan wild animals, mereka juga bukan binatang yang kita pekerjakan atau kita makan. Ini binatang yang kita domestifikasi selama puluhan, kalau tidak malah ratusan ribu tahun. Sehingga muncul jenis-jenis tertentu. Misalnya anjing Chihuahua atau Shih Tzu itu. Jenis itu tidak ada 20 ribu atau 50 ribu tahun yang lalu. Itu baru muncul ketika anjing sudah terdomestifikasi lebih dulu. Dari serigala menjadi anjing. Ya, menjadi, kan anjing dan serigala itu masuk dalam canin, ya, spesies canin itu. Dan anjing adalah bagian hewan yang tinggal di lingkaran dominion manusia. Entah mereka tinggal di luar rumah atau di dalam rumah, tapi mereka pelihara, dan seiring dengan perkembangan zaman mereka kita anggap sebagai bagian dari keluarga. Saya ini sepanjang ingatan saya sejak kecil, saya sudah punya anjing di rumah. Di Mojokerto kami selalu melihara anjing. Tidak pernah ada episode dalam hidup saya tidak ada anjing.
Saya baru tidak hidup bersama anjing ketika saya keluar dari rumah orang tua. Keluar dari Mojokerto, kuliah di Jogja, lalu kemudian ke Surabaya untuk bekerja, lalu kemudian menjadi pendeta di GKI Sidoarjo, baru tidak ada anjing. Tapi ketika saya dipelihara oleh papa mama, rupa-rupanya mereka punya banyak uang untuk memelihara anak-anak bulu yang lain. Selalu ada anjing. Ya, jadi saya dekat dengan makhluk ini. Maka saya menerjemahkan, ada bulan Oktober, bulan keluarga, ada World Animal Day. Binatang apa yang cocok untuk dirayakan sebagai bagian dari keluarga? Ya pet itu tadi, hewan peliharaan itu. Kepentingan liturgis. Untuk kita gereja merayakan keluarga secara lebih utuh, dan itu berarti mencakup juga non-human species, yaitu pet. Yang kedua, kepentingan teologis. Dan ini tentu lebih luas dan tidak harus terkait dengan bulan keluarga atau Oktober. Saya yakin bahwa teologi induk GKI yang namanya konfesi itu mesti kita baca dan kita terjemahkan ya, dalam hidup menggereja kita. Tentu liturgi adalah salah satu cara untuk kita mengakomodasi atau menghidupi konfesi. Selain tentu program-program gereja dan perilaku-perilaku hidup sehari-hari kita sebagai umat. Tapi kita sebagai gereja membaca konfesi GKI, apa yang dapat kita lembagakan dalam butir-butir konfesi itu. Saya membaca kembali butir yang keempat ya dari konfesi kita, dan itu masuk dalam klaster Bapa. Bahwa Bapa itu memelihara dan mengelola alam ciptaan seperti pemilik taman. Seperti pemilik taman. Barulah ayat yang kelima itu bicara tentang Allah yang memelihara manusia seperti ayah atau ibu. Anda lihat susunan dari konfesi, alam ciptaan disebut lebih dulu pada butir yang keempat. Manusia baru muncul pada butir berikutnya. Saya rasa itu harusnya mengatakan sesuatu bahwa manusia bukanlah segala-galanya. Dia baru menemukan kemanusiaannya kalau ditempatkan dalam konteksnya yang lebih besar, yaitu alam ciptaan, bahwa dia adalah bagian dari ciptaan. Tetapi dia adalah ciptaan yang penting, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Binatang, pohon-pohonan tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hanya manusia saja. Tetapi walaupun posisi manusia itu bersifat khusus dan penting, namun dia tidak mengalahkan konteks besarnya yaitu alam ciptaan, dan Allah menjadi diumpamakan seperti pemilik taman yang melakukan pekerjaan yang mensustain, yang merawat, memelihara, melestarikan alam ciptaan itu. Itulah kepentingan teologis kita, bahwa liturgi kita dan program-program gereja mestinya membunyikan peran Sang Bapa yang memelihara dan mengelola alam ciptaan. Melalui Pet Blessing ini kita membunyikan kembali apa yang diyakini oleh GKI dalam butir 4 konfesi tersebut. Oke, makasih Pak. Jadi nanti sih pasti akan masuk wilayah teologi begitu ya. Yeah. Tapi tadi statement yang pertama tadi penting ya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, bahwa GKI ini menyelenggarakan Pet Blessing ini bukan semata-mata ujuk-ujuk terus enggak, tapi ada proses penjemaatan juga, ada diskusi, ada bedah buku, pewartaan 3 minggu berturut-turut, butuh respon jemaat, butuh masukan, dan ternyata antusiasnya banyak, malah banyak sekali yang mendaftar, dan kemudian itulah yang membuat tim di ministerium atau majelis jemaat yakin bahwa ini juga menjadi salah satu harapan jemaat untuk menghidupi mungkin keseharian mereka, karena mungkin punya pengalaman dekat dengan hewan peliharaan seperti Pak Leo, tidak ada masa tidak bersama dengan dogi-dogi, anjing-anjing yang disayangi oleh papa mamanya, dan itu kemudian bisa menolong jemaat mungkin bagi sebagian memberi semangat untuk menghidupi relasi mereka. Selain tentunya juga ada 2 aspek penting ya,
liturgis dan teologis. Nanti sebelum masuk sana dengan rekan-rekan yang bisa menanggapi. Nah, mungkin saya bertanya dulu kepada Pak Win. Nah, kesan pertama, karena Pak Win sebagai seorang yang berjemaat di Kemim ya, Manado ya. Betul. Lalu kemudian hijrah merantau di Sidoarjo, terus menjadi simpatisan dan melihat GKI Sidoarjo seperti ini terus bikin plate basing. Kesan pertamanya apa Pak Win? Sebagai seorang teolog muda Pak. Nah, terima kasih Pak Pendeta Yoses. Saya melihat sebagai sebagai pendidik Kristen, sebagai salah satu pendidik Kristiania, guru agama. Pertama-tama saya cukup kaget kaget ketika melihat akan ada bedah buku tentang tepat setahun yang lalu tepat setahun yang lalu bedah buku tentang animal theology dan akan ada pemberkatan hewan. Karena saya sejak SMP, SMA, sejak saya bersekolah di sekolah menengah, itu memang punya sangat engage, sangat terlibat, sangat dekat dengan hewan, terkhusus anjing dalam tanda kutip. Anjing saya golden Pak. Anjing golden, namanya Blonde, saya ingat sampai sekarang. Di usia 8 atau 8 menuju 9 tahun dia meninggal. Jadi saya setiap pagi itu ketika sekolah selalu saya bawa ke suatu tempat untuk kita berkumpul bersama dog lovers namanya, Manado Dog Lovers. Jadi saya ingest dengan hewan dan melihat ternyata meskipun secara pengetahuan saya tahu di gereja Katolik itu sudah sering dilakukan, tapi dalam gereja-gereja Gemim salah satunya, bahkan GKI, gereja-gereja seperti GPIB dan lainnya itu belum sepemahaman saya, sebatas yang saya tahu belum familiar. Apalagi ini mau melaksanakan. Nah, pada sisi mau melaksanakan ini saya sangat tertarik mengikuti diskusinya, mengikuti bedah bukunya, bahkan melihat secara langsung. Wah, memang ada pro kontra memang. Pro kontra karena saya mengikuti secara langsung dan satu hari setelahnya melihat di live streaming. Karena di live streaming kan begitu banyak komentar ya. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube-nya GKI Sidoarjo YouTube-nya GKI Sidoarjo ada semacam pro dan kontra. Nah, kalau saya di posisi kecenderungan untuk setuju, kecenderungan untuk setuju karena melihat dasarnya jelas, sudah dijelaskan Pak Leo tadi, dua kepentingan teologis, liturgis sudah ditekankan. Itu yang menjadi penting, apalagi tidak ada penolakan dari jemaat. Secara refleksi teologis itu sudah dapat dilihat kecenderungan mengarah ke sana. Tapi kita belum bicara tentang teologi nih, belum bicara tentang teologisnya. Tapi kalau secara praktis saya melihat ini suatu hal yang baik, suatu hal yang membuat diskursus teologi, diskursus para Bapak Ibu jemaat, bahkan anak-anak tertarik melihat ada, ternyata hewan-hewan ini bukan hanya anjing ya, burung juga ada, bahkan siulan-siulan waktu di depan sini ya, di depan altar, di depan mimbar itu luar biasa bersiul-siul, saling saut-sautan. Jadi bukan hanya tangisan anak-anak, tapi ada juga, saya kurang tahu itu burungnya menangis atau sedang tersenyum ketika diberkati. Tapi saya yakin dengan kasih dan penyertaan Allah itu sedang tersenyum ini. Apalagi melihat anjing-anjing ini kelihatannya tersenyum karena saya bisa melihat sedikit raut sangat menggonggong dengan sangat menarik. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Pengantar ya. Jadi secara awal. Lihat kesan awalnya gitu, tapi mungkin ada pertanyaan teologis nanti yang bisa diajukan ya. Fit, menurutmu Fit, kamu kan kemarin sempat praktek di jemaat dan di Jawa Barat, nampaknya sampai isunya sampai di Jawa Barat ya, GKI Jabar bagaimana gitu ya. Iya, saya sangat dicari ya sama sebagai anggota jemaat juga sih. Iya, karena saya asli Sidoarjo gitu, dan menarik karena sepertinya Pak Leo, Pak Wayne, saya juga punya anjing namanya Kevin. Jadi bagi saya hewan peliharaan punya ruang yang khusus di hati saya. Kedekatannya itu mungkin serupa keluarga karena memang begitu dekat ya, menemani hari-hari, entah itu mama, entah itu papa. Ketika saya waktu sekolah teologi terus praktek-praktek,
rumah kosong ya ada anjing di rumah gitu. Nah, kesan pertama ketika saya mendengar ada pet blessing itu 2, Mas Yoses. Menarik dan bingung gitu ya. Menariknya kenapa? Wah, gereja saya bisa seperti ini gitu ya. Wah, tempat asal saya sudah seperti ini gitu. Karena artinya ada poin-poin teologis yang mengarah ke kesadaran yang membangkitkan diskusi-diskusi ekologis itu jadi lebih baik gitu, lebih diperbincangkan gitu. Bingungnya adalah ketika itu masuk ke dalam ranah viralitas gitu ya. Kan saya ngelihat di beberapa platform media sosial di GKI Garis Lucu gitu. Itu cukup viral gitu, cukup viral dan menuai banyak pendapat tentunya, pro dan kontra. Dan saya mulai dari lingkup yang paling kecil di teman-teman saya dulu, sesama kader pendeta gitu ya. Ya banyak yang pro, tapi juga ada beberapa yang memiliki argumen-argumen yang menurut saya cukup mempertanyakan apakah pet blessing itu boleh dilakukan dalam gereja gitu ya. Mungkin dari perspektif liturgis, dari perspektif keselamatan, soteriologis dan segala macam gitu. Tapi setidaknya bagi saya pribadi justru ketika ada pet blessing itu justru membangkitkan diskusi gitu. Dan teologi yang baik adalah teologi yang didiskusikan menurut saya begitu. Oke, makasih. Dan memang acara ini memang sedang mendiskusikan itu gitu ya. Jadi supaya kita juga belajar bersama-sama. Dan memang kalau tadi ada percakapan-percakapan tentang kedekatan ya. Termasuk anak saya juga senang. Hamsternya dua-dua meninggal Pak Leo. Kemarin karena sudah tua dan dia nangis dan dikasih salib RIP begitu. Dengan stick es krim yang dilem begitu. Nah, mungkin diskusinya begini. Ini secara bagi orang yang dekat dengan hewan, dia punya peliharaan, menyambut sangat antusias, begitu. Tetapi persoalannya tidak semua jemaat mungkin menyukai hewan piaraan atau tidak punya hewan piaraan, bahkan mungkin benci dengan beberapa hewan piaraan begitu. Dan ketika masuk di dalam ruang yang sakral, gitu ya, karena teologi operatif atau pandangan jemaat itu melihat gereja atau altar itu kan tempat yang sakral begitu. Dan kalau seperti ini mungkin mereka masih ada tanda tanya gitu ya, ketidaksiapan mungkin. Waduh kok gerejaku kok banyak anjing, misal seperti itu. Terus kemudian ini bagaimana ini begitu. Walaupun sebenarnya termasuk kalau ada yang viral, termasuk di dalam chat-chat di YouTube itu kan ada, GKI membaptis hewan, GKI menikah, itu enggak. Jadi perlu diklarifikasi, GKI tidak membaptiskan hewan, GKI Sidoarjo juga tidak menikahkan hewan-hewan itu, tidak dalam pernikahan massal, tidak. Jadi hanya memberikan berkat pada pemilik pemilik hewan peliharaan dan hewan peliharaan. Mungkin kita bisa masuk aspek teologis yang lebih mendalam ya. Jadi kalau Pak Leo tadi menyoroti ada 2 kepentingan liturgis dan teologis. Dari segi memperkaya liturgi konsisten dengan konfesi GKI dan juga melihat teologi GKI yang di mana gambaran Allah sebagai pemelihara, pemilik taman, merawat. Pada bagian akhir konfesian juga muncul bahwa keutuhan seluruh ciptaan, perdamaian begitu. Nah, mungkin ada persoalan yang menarik bicara soal blessing-nya itu Pak. Berkat itu. Jadi mungkin tidak semua orang bisa memahami berkat yang seperti apa sih sebenarnya begitu. Atau ini berkat yang samakah? Atau mungkin ada berkat keselamatan. Nah, ada berkat ini walaupun perilaku-perilaku jemaat sebenarnya secara teologi operatif mereka itu kan sehari-hari juga melakukan. Kalau doa makan, berkatilah makanan ini ya, makanannya diberkati. Dan begitu ya. Nah ini berkat, definisi berkat yang seperti apa begitu. Atau mungkin ada pertanyaan juga dari Pak Win atau David bertanya. Boleh dari saya berarti dulu bisa. Terima kasih Pak Yoses. Karena tadi saya menjawabnya
kecenderungan setuju, berarti bukan berarti setuju, berarti mengarah ke sana. Kenapa demikian? Karena kenapa saya kecenderungan untuk setuju atau cenderung setuju? Karena dalam konteks masih bertanya-tanya sebetulnya. Karena dalam prinsip pemahaman saya sebagai pendidik agama Kristen ya, pendidik Kristiani itu pada prinsip memahami bahwa ada istilah Yunani soterio dan logos kan, atau bisa kita sederhana soteriologi secara sederhana agar jemaat umum mengetahui itu bagaimana keselamatan itu dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Injil soteriologi itu berbicara hanya terkait dengan keselamatan manusia dalam pemahaman soteriologi. Nah, banyak buku mungkin yang bisa menjadi acuan. Kalau acuan saya misalnya kita bisa lihat Yohanes Rahmat atau yang soteriologi salib, atau misalnya dari buku-buku referensi yang lain. Tapi secara umum Protestan kira-kira melihat sebatas yang saya pandang, sebatas yang saya tahu, itu melihat pada bagian keselamatan melalui Yesus Kristus untuk manusia. Jadi kalau dengan pandangan seperti itu, soteriologi keselamatan dari keselamatan oleh Yesus kepada manusia, kira-kira berkat yang bagaimana? Kalau mungkin pemberian berkat dalam konteks berkat pemeliharaan, saya setuju bahwa berkat pemeliharaan itu disampaikan kepada manusia, kepada hewan, kepada seluruh ciptaan atau apapun yang ada di muka bumi. Berkat pemeliharaan itu bisa menjadi penting untuk dilakukan, signifikan kita bisa lakukan. Tetapi kalau berkat keselamatan itu pada poin hanya untuk manusia. Kira-kira itu yang menjadi semacam keresahan ya dari saya, Pak Yoses dan Pak Leo. Mempertajam ya. Ya, mempertajam. Jadi terima kasih. berkat menurut Pak Leo definisinya seperti apa? Dan mungkin kalau tadi ada terminologi berkat pemeliharaan, kayak orang berdoa berkatilah makanan ini. Nah, terus ada konsekuensi ternyata kalau bicara soal berkat ini ternyata juga bicara soal keselamatan. Dan kalau berkat itu dikaitkan dengan keselamatan, pandangan Pak Leo seperti apa? Apalagi ini berkat yang diarahkan kepada hewan misalnya. Betul. Oke. Izinkan saya untuk merespon terkait dengan kritik itu tadi, lalu kemudian masuk ke pertanyaan terkait dengan makna soteriologi, apakah memang hanya untuk manusia ataukah bisa lebih luas dari itu. Saya membaca komentar-komentar dari netizen ya terhadap video kita di YouTube, manakala Pet Blessing itu di-upload di YouTube, memang ada banyak komentar. Dan sampai saat ini saya membagi kritik-kritik itu dalam 4 bagian. Kritik yang pertama adalah kritik yang tidak substansial, karena kritik itu tidak serius, sebab mengandung kesalahpahaman. Ya. Karena pertanyaan salah, nggak perlu dijawab. Ya. Apapun jawabannya, kalau pertanyaannya salah, jawabannya juga pasti salah. Yaitu yang tadi dikatakan Pak Yoses ya, mengira bahwa ini adalah pernikahan hewan atau pembaptisan hewan. Gitu. Jadi nggak perlu dijawab. Yang kedua, ketiga, dan keempat ini serius karena memang mereka sudah memahami bahwa ini adalah pet blessing, pemberkatan bagi hewan. Yang kedua adalah keberatan dari beberapa orang sebab mereka berpendapat hanya manusia yang diberkati, yang lain tidak diberkati. Keberatan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berkeberatan pet blessing itu dilayankan, namun berkeberatan kalau binatang masuk dalam tempat ibadah, dalam ruang gereja sebagai sebuah sacred space itu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berkeberatan dengan pet blessing, tidak berkeberatan binatang dimasukkan dalam sacred space seperti gereja, tapi bertanya kenapa tidak menunggu untuk sederap, untuk ada kesepakatan di lingkup sinodal. Saya rasa keberatan-keberatan yang dialamatkan ke GKI Sidoarjo bisa dibagi dalam 4 kategori itu. Nah, sekarang saya mau mengadres keberatan dari Pak Wayne. Pak Wayne menyatakan tidak berkeberatan binatang diberkati. Ya.
hanya terkait dengan berkat keselamatan. Ya. Ada berkat pemeliharaan, ada berkat keselamatan. Terkait dengan berkat keselamatan itu, bagi Pak Win, soteriologi itu dialamatkan atau dikerjakan Allah untuk manusia, bukan untuk binatang. Saya tidak yakin bahwa itulah berita kitab suci. Saya yakin bahwa pengertian tentang berkat juga dalam konvensi GKI bab butir 4 yang tadi sudah saya sebutkan itu ya, bahwa Allah adalah pemilik taman yang memelihara dan mengelola alam ciptaan. Di bagian penjelasan, bagian pertama itu dikatakan bahwa Allah melakukan semua itu demi kelestarian alam ciptaan. Kelestarian. Apa itu arti kata kelestarian? Ya, agar tidak punah, agar tetap eksis, lestari, sustainable, termaintain untuk selanjutnya. Apa itu kalau bukan keselamatan? Ya. Bukan berkat pemeliharaan dalam pengertian dia dapat makan, dia dapat minum, lalu kemudian dia mati wajar karena dia usia tua. Tidak begitu. Tapi bahwa binatang ini sejahtera, anak-anaknya juga sejahtera, dan terus-menerus seperti itu, sehingga kesejahteraan bukan hanya milik manusia, tapi juga milik binatang dan milik alam ciptaan ini. Saya rasa ada terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menegaskan pekerjaan Allah bagi alam ciptaan. Bahkan ayat favorit, ayat emas dari banyak orang Kristen ya, terkait dengan karya keselamatan Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan manusia, tapi akan dunia ini, whole cosmos. Lalu kemudian Yesus muncul sebagai sebuah sarana kerja penyelamatan Allah bagi dunia. Saya yakin bahwa itu disadari oleh para penyusun konfesi, sehingga mereka memunculkan alam ciptaan lebih dulu daripada manusia. Bahwa Allah memelihara konteks besar kita, dan dalam konteks besar kita itu kita ada di dalamnya. Tapi kita tidak menghabisi alam ciptaan ini. Kita diundang oleh Allah untuk ikut bekerja, memelihara dan mengelola alam ciptaan. Kalau kita perhatikan kembali struktur berkat yang muncul dalam Kejadian pasal 1. Pada ayat 22, ayat 21 dulu. Allah menciptakan ikan-ikan, makhluk yang berkeriapan di air, ya, ikan-ikan, dan burung-burung di udara. Lalu ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semua itu. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Baru kemudian pada ayat ke-26, Allah menciptakan manusia. Dan pada ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau kita bandingkan dua jenis berkat itu, strukturnya sama. Allah memberkati, dan dalam konteks pemberkatan itu ia menghendaki sustainability, kelestarian dari baik binatang maupun manusia. Gitu. Bahkan ini lebih menarik lagi dan lebih fundamental. Teologi binatang, animal theology, sudah muncul lebih dulu daripada human theology. Ya kan? Animal theology itu muncul lebih dulu, dan bahkan berkat itu diberikan lebih dulu kepada binatang, baru kemudian menyusul kepada manusia. Tapi memang ada perbedaan antara berkat Allah kepada binatang dengan manusia, sebab selain soal kelestarian dari kehidupan binatang dan manusia, khusus untuk manusia, Allah memberikan perintah untuk kuasailah semua itu. Tapi penguasaan manusia terhadap semua yang bukan manusia, bumi dan segala isinya, tidak boleh menciderai berkat Allah yang sudah diberikan kepada binatang untuk bertambah banyak, untuk berkembang biak. Dari mana kita bisa tahu itu? Karena pada ayat berikutnya, Allah memberikan kepada manusia biji-bijian untuk dimakan, bukan daging-dagingan.
Jadi yang paling berdosa ini orang Manado dan orang Batak. Karena mereka makan semua yang berkaki kecuali kaki meja. Kami berdua. Menarik. Ya. Saya separuh Manado, separuh Ambon. Jadi saya ikut bertanggung jawab untuk makan daging-dagingan itu. Tapi menurut kitab suci, manusia memang sebaiknya jadi vegetarian. Biji-bijian yang dikasih ke kita. Jadi kalau makan beras sudah betul, makan gandum sudah betul, makan kacang hijau sudah betul, makan babi itu yang kurang betul. Ya celakanya saya pemakan babi. Jadi saya melanggar itu berkali-kali. Tapi intinya adalah penguasaan manusia atas bumi dan segala isinya tidak boleh menciderai, menghalangi, apalagi mengurangkan berkat Allah bagi binatang untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Saya mempercayai bahwa Allah memang menghendaki keselamatan dari seluruh ciptaan ini. Saya masih ingat tahun lalu sesudah pemberkatan hewan itu saya layankan, seorang opa datang mendekati saya usai ibadah. Lalu dia datang dengan wajah muram. Pak Pendeta, saya ingin tanya. Ya boleh, Bapak ingin tanya apa? Saya sedang sedih. Dan dari raut mukanya memang terlihat dia sangat sedih. Oh, kenapa Pak kok sedih? Saya sedang merasa kehilangan besar. Nah, saya mengira opa ini bicara tentang Oma, karena Oma sudah wafat hampir setahun lamanya. Dan mungkin opa sedang mengingat Oma dan sedih oleh karena itu. Tapi ternyata persangkaan saya salah. Saya sangat sedih karena anjing saya mati ditabrak kemarin itu. Saya sangat sayang sama dia. Saya sekarang tidak punya teman. Dia menceritakan bahwa sehari-hari dia dekat dengan anjing itu. Dia hidup dengan anjing itu. Jadi kalau yang sedih ini adalah anak kecil, wajar sekali ya. Tapi ini seorang opa ya, yang mau menunjukkan kedekatan hatinya dengan anjingnya. Tapi pertanyaan yang diajukan oleh opa itu mengagetkan saya. Apakah anjing saya masuk surga, Pak Pendeta? Keren. Apakah anjing saya masuk surga? Itu pertanyaan yang sering saya dengar dari anak-anak. Bahkan itu pertanyaan saya waktu saya masih kecil ke papa dan mama saya. Saya mendengar itu dari seorang opa yang usianya sudah 80 tahun. Apakah anjing saya masuk surga? Tidak ada cerita dalam kitab suci saya rasa tentang binatang yang masuk surga. Tetapi yang saya baca dalam kitab suci adalah bahwa yang dipulihkan Allah bukan cuma manusia. Wahyu pasal 21 itu sangat visioner dan sangat holistik karya penyelamatan itu. Dan lihatlah, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Yerusalem, kota Allah, turun dari sorga. Berarti alam ciptaan ini tidak musnah. Langit tetap ada, tapi diperbarui. Bumi tidak musnah. Bumi tetap ada, tapi diperbarui. Mampukah kita membayangkan sebuah bumi yang penghuninya cuma manusia? Anjing tidak ada, binatang tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Seluruh makhluk hidup tidak ada kecuali manusia saja. Layakkah planet itu disebut bumi? Saya tidak yakin bahwa itu yang dimaksud oleh penulis Wahyu sebagai bumi. Saya meyakini bahwa yang dimaksud adalah ya keseluruhan dari bumi dan seluruh isinya itu, manusia dan teman-teman sesama ciptaannya itu. Dengan demikian soteriologi yang dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus dialamatkan juga kepada binatang-binatang. Soal masuk surga atau tidak, yang penting mereka bagian dari bumi yang baru. Itu. Dan itu berarti memang betul yang dikatakan oleh konfesi. Tujuan Allah adalah kelestarian alam ciptaan ini. Wow. Oke Pak Win, bagaimana? Masih gelisah? Ya tidak harus sama ya, betul, karena memang sama. teologi, memahami teologi, soteriologi bisa berbeda. Tafsiran Pak Liu sebagai pendeta GKI
menerjemahkan itu, dan Pak Win mungkin dalam tradisi sekalipun Protestan mungkin melihat kok saya ini lebih mantap kalau soteriologi ini ya keselamatan ya untuk manusia begitu. Jadi ya nggak apa-apa kita lihat sebagai, atau ingin merespon. Singkat untuk menutup pertanyaan ini. Singkat untuk menutup pertanyaan ini. Kalau tafsirannya demikian kan kita berarti ada konsekuensi logis berarti ya Pak. Konsekuensi logis kalau kita sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 maupun kita sesuai untuk konvensi untuk kelestarian semua, berarti sepakat berarti kita sangat tidak terbatas pada pet berarti ya. Kan wild animal itu berarti bisa, berarti animal industry untuk hewan konsumsi, dan konsekuensi logis yang Pak Leo sudah highlight tadi ya, vegetarian seharusnya. Kalau orang biasa seharusnya vegetarian. Orang-orang Manado bertobatlah. Kalau konsekuensi logisnya, PR-nya berarti menerjemahkan secara etika bagaimana itu. Ya betul. Ya kira-kira pada posisi itu. Menarik. Tapi terkait yang terakhir itu saya masih ingin melanjutkan dosa saya. Belum bisa berpisah dari Ada pikiran babi panggang. Babi panggang Karu masih enak sekali. Bagi Richard enak. Minta maaf. Maaf Fit, para audiens. mungkin respon Fit. Bagaimana Fit? Iya. Atau kamu punya gambaran pet, blessing pet itu menurut kamu seperti apa? Sebagai seorang teolog muda, mungkin kamu bisa punya respon atau pendapat yang bisa berbeda saja dengan Pak Leo begitu. Gini Pak Leo, saya punya pertanyaan yang saya dasarkan dari beberapa kebingungan teman-teman saya dalam percakapan-percakapan. Yang pertama adalah tuduhan bahwa pet blessing yang dilakukan oleh GKI Sidoarjo itu kekatolik-katolikan gitu. Katolik-katolikan kenapa? Karena memang momentum penyelenggaraannya kan dilaksanakan pada bulan Oktober pada tanggal 5 atau 6 ya pada saat itu, yang berdekatan dengan perayaan Hari Raya Santo Fransiskus Assisi sebagai santo yang cukup dekat dengan kaitannya dengan alam gitu ya. Dan tuduhan itu disasarkan kepada GKI Sidoarjo bahwa ritus pemberkatan hewan kan cuma dilakukan di Katolik gitu. Kenapa kok GKI ikut-ikutan gitu. Nah mungkin saya butuh penjelasan dari Pak Leo dalam aras historis liturgis. Apakah sebenarnya gereja GKI sebagai gereja Presbyterian Calvinis gitu, apakah sebenarnya kita sudah punya warisan teologis yang sama, atau mungkin kita hanya sekedar perayaan gitu, modifikasi karena ini bulan keluarga, maka kita melaksanakan pet blessing karena pet sebagai bagian yang terdekat dengan keluarga gitu. Itu mungkin yang mungkin cukup harus dijelaskan menurut saya. Jadi mungkin diferensiasi teologi Protestan dan Katolik kalau bicara soal pet blessing apa? Ataukah sebenarnya warna teologinya sama, hanya ritualnya saja yang berbeda? Betul, gitu. Apakah ini hal yang sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya di gereja Presbyterian dan segala macam gitu? Gitu. Ya. Yang pertama betul bahwa World Animal Day tanggal 4 Oktober itu dipilih bertepatan dengan hari lahir Fransiskus dari Assisi. Memang betul begitu. Jadi ada pengaruh gereja Katolik Roma dalam hal ini sebab Fransiskus dari Assisi menjadi santo dari gereja Katolik Roma. Dan tentu saja itu menjadi sumbangsih dari gereja Katolik terhadap usaha untuk animal rights. Bahwa sekarang di dunia kita nggak hanya bicara soal human rights, tapi juga bahkan sampai animal rights. Binatang itu punya hak. Bahkan binatang yang kita konsumsi punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Dulu saya tidak tahu apakah teman-teman pernah membaca berita tentang McDonald yang di-sue di pengadilan oleh karena rekaman CCTV menunjukkan karyawan-karyawan di peternakan ayam memperlakukan ayam itu dengan kejam. Ayam dilempar, dibanting, gitu. Baterai. Iya, jadi disiksa sebelum mereka dibunuh. Maka kemudian itu menjadi berita yang besar dan ada desakan supaya korporasi-korporasi besar seperti McDonald dan industri-industri kuliner yang berbasis kepada
makanan daging, memperlakukan hewan dengan baik begitu ya. Terutama pet gitu. Sekarang ini menjadi industri besar dengan uang besar. Anjing atau kucing yang menjadi bagian dari keluarga kini seminggu sekali dibawa ke salon. Saya 5 tahun aja belum tentu ke salon. Ini anjing ke salon, lalu kemudian sakit dibawa ke dokter. Makanannya lebih mahal daripada tuannya. Itu kan menunjukkan concern, keprihatinan, cinta yang besar yang tidak main-main terhadap pet, terhadap binatang. Jadi ada pelayanan kremasi juga untuk hewan. Betul, di Waru itu ada layanan jasa kedukaan krematorium untuk hewan. Dan krematoriumnya berdampingan dengan krematorium untuk manusia. Jadi sekarang pet mendapatkan tempat yang jauh lebih mendalam dalam pengalaman hidup manusia. Saya rasa itu berkat pelembagaan hari lahir Santo Fransiskus sebagai hari lahir Santo Fransiskus dari Assisi sebagai World Animal Day. Di sisi lain, menurut saya gereja-gereja Protestan justru harus makin mendekat pada gereja-gereja besar seperti Gereja Katolik Roma maupun Gereja Katolik Timur. Jangan kemudian malah kita mencari cara untuk menjauhkan diri, malah keliru. Dan GKI adalah salah satu dari sedikit gereja yang menunjukkan keseriusan untuk makin mendekati tradisi gereja besar. Ambil contoh misalnya leksionari kita. Pada hari-hari raya gerejawi seperti Masa Raya Natal dan Masa Raya Paskah, Anda bandingkan daftar bacaan dalam leksionari GKI dengan leksionari Gereja Katolik Roma. Sama persis, pembagiannya sama persis. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, pasal dan ayat-ayatnya, serta mazmurnya, sama persis. Lalu kemudian Anda lihat tradisi liturgis GKI terutama pada Masa Raya Paskah. Kita sudah merayakan Rabu Abu. Ada beberapa jemaat yang merayakan Rabu Abu tapi tanpa abu. Tapi GKI sekarang merayakan Rabu Abu dengan abu, penorehan abu di dahi umat. Lalu kemudian kita merayakan minggu-minggu Prapaskah itu dengan sangat kaya. Minggu Prapaskah yang ke-6 Triduum. Ya, lalu kemudian Triduum ya, Kamis Putih dengan pembasuhan kaki. Setiap tahun Paus membasuh kaki dan itu menjadi semacam demonstrasi kerendahan hati pelayanan para hamba. Lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi kita rayakan. Dulu pernah kita GKI, enggak ada Rabu Abu, enggak ada Sabtu Sunyi. Jumat Agung langsung loncat Minggu Paskah. Gitu. Dulu kita merayakan perjamuan kudus pada Jumat Agung. Sekarang kita memindahkan perayaan perjamuan kudus itu pada hari Minggu. Gereja Katolik Roma tidak pernah merayakan Ekaristi atau yang kita sebut perjamuan kudus itu pada Jumat Agung. Jadi GKI memilih untuk makin mendekat pada gereja Katolik. Bukan untuk menjadi Katolik, tapi itu kesadaran ekumenis kita. Itu konsekuensi GKI untuk menjadi gereja ekumenis. Bukan untuk menjauh, tapi untuk mendekat. Dan secara teologis ya, secara biblis, kita kan selama ini dosa terbesar orang Kristen, terutama tradisi Protestan, kita bukannya malah bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. Dengan denominasinya. Gitu ya. Percabangannya. Ya. Ada 40.000 denominasi. Hari ini ada 40.000 denominasi Protestan. Sementara Katolik Roma ya cuma satu dari dulu sampai sekarang. Ya tentu mereka punya dosa karena skisma dengan Gereja Katolik Timur ya. Tetapi dosa kita lebih banyak lagi daripada mereka. Seharusnya kita mendengar dan mengerjakan doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dan biarlah mereka semua menjadi satu, kan gitu. Kalau saya memberi pendapat mungkin arahnya begini, mungkin agak berbeda ya. Saya dengan Pak Leo melihat dari segi ciri khas Protestan. Protestan itu kan lebih menonjolkan prinsip daripada
simbol ataupun ritual-ritual. Yang penting prinsipnya itu ditangkap dulu begitu. Nah, saya melihatnya sih bukan hanya sekedar bukan soal mau mendekat kepada Katolik, tetapi kita memiliki keberanian untuk menggali prinsip-prinsip untuk berkembang menurut saya. Jadi prinsipnya apa sih? Karena saya melihat begini juga, mengapa hewan ini juga penting ya. Saya pernah baca artikel menarik. Di Amerika itu kalau orang sakit dikunjungi manusia, itu tingkat stresnya cuma turun paling banyak 12%. Dan menariknya, kalau hewan peliharaannya itu dikunjungi hewan peliharaannya, turun stresnya itu bisa sampai 30-40%. Signifikan. Signifikan sekali. Sebenarnya kehadiran hewan ini secara transformasi hidup manusia membawa dampak sangat besar gitu. Nah, kalau gereja bisa menggali itu, ternyata ada nilai prinsip yang harus dihidupkan, maka itu harus diterjemahkan secara teologi gitu. Bahwa mungkin bahasanya kalau di Katolik punya plat blessing, terus kemudian ada ritus yang dipelihara, tetapi keberanian untuk menggali nilai-nilai yang di masyarakat urban, perkotaan, hewan itu sudah menjadi keluarga yang sangat dekat, bukan hanya seperti keluarga tapi memang keluarga, itu kita bisa menggali sebagai sebuah nilai kehidupan, lalu kemudian itu ditangkap secara prinsip teologis dan itu kita hidupi gitu. Saya lebih melihatnya ke budaya populer yang seperti itu sih, tidak merujuk pada mendekatkan diri dengan Katolik sudah punya memelihara, bahwa itu sudah ada, tetapi ketika kita juga melihat realita bahwa ada loh ini gitu, dan pintu masuk di sana itu juga akan lebih powerful juga, karena orang modern realitanya seperti ini gitu ya, tidak masuk di dalam tradisi, tapi kemudian kita menerjemahkan dalam simbol-simbol, walaupun mungkin kalau Protestan sebenarnya simbol nggak begitu penting lah begitu ya, lebih pada prinsip, tapi menangkap prinsip untuk berjalan itu penting. Itu sih tambahan dari saya. Ada lagi Fit? Kayaknya tadi kegelisahanmu digarisbawahi juga oleh Pak Leo karena bicara soal kesederhapan. Kenapa nih GKI ini aneh-aneh dari beberapa waktu ya gitu ya. Misal ada tuduhan-tuduhan GKI ini jalan sendiri, mengapa beginian gitu ya. Nah, mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita bercakap-cakap. Betul. Dari perspektif Pak Leo seperti apa Pak? Sekalipun tadi juga menjelaskan sebenarnya Fit ada catatan. Ini bukan bukan keputusan personal. Ini keputusan majelis jemaat yang kita hidupi sebagai lembaga majelis jemaat yang sebenarnya sama dengan majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Penghayatan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap keputusan majelis. Tapi mungkin Pak Leo bisa memberi respon lebih teologis ataupun juga pendekatan strukturalnya seperti apa? Dalam hal tertentu memang kita perlu sederap, sebab itulah maksud dari kita untuk menyusun dokumen-dokumen penting seperti konfesi, tata gereja dan tata laksana, buku nyanyian liturgi dan macam-macam lagi yang lain. Betul bahwa ada hal-hal di mana kita perlu sederap dan serius memberi diri komitmen untuk kesederapan itu. Tapi saya berkeyakinan bahwa gereja yang sehat tidak perlu menyederapkan segala sesuatu. Harus ada ruang-ruang di mana kita tetap berbeda. Dalam rangka supaya kita saling memperkaya dan saling belajar. Terkait dengan pet blessing, tadi kita sudah bicara soal makna berkat. Tetapi posisi berkat dalam liturgi minggu misalnya, itu di mana? Apa itu berkat? Kalau kita baca kembali teks-teks berkat dalam kitab suci, nyaris semua berkat itu, kalau tidak malah semuanya, adalah doa. Berkat itu adalah doa. Atau berkat itu disampaikan di dalam doa. Karena isi berkat meminta Tuhan untuk memberi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Dengan kata lain, itu intercession,
sebuah doa syafaat untuk binatang. Doa syafaat itu kan kita bukan mendoakan diri sendiri, kita mendoakan orang lain yang sakit, kita mendoakan masyarakat, kita mendoakan dunia ini. Berarti ketika kita meminta Tuhan untuk memberkati hewan-hewan, itu bagian dari doa syafaat sebenarnya. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman, apa perlu doa itu isinya disepakati secara sinodal? Masuk akal enggak? Bahwa kesederupan itu sampai merasuki struktur doa dan isi doa dan apa yang boleh dan tidak boleh didoakan. Kok bagi saya itu bukan gereja yang sehat ya? Itu gereja di mana tidak ada ruang sekecil pun bagi para teolog untuk berteologi karena segala sesuatu sudah diatur supaya sederap. Menurut saya GKI tidak boleh sederap dalam hal seperti itu. Justru jangan disederapkan. Buka ruang di mana para teolog GKI dapat mengisinya dan mengisinya dengan kreativitas mereka. Bahwa di situ mereka berbeda, menurut saya enggak apa-apa, malah itu bagus, malah itu sehat. Tidak semua GKI perlu untuk menyelenggarakan pet blessing, tapi kita juga membuka kemungkinan bahwa ada GKI yang memberkati bukan hewan tapi memberkati tanaman peliharaan misalnya. Yang di pot itu misalnya, kan ada orang yang tidak bisa pelihara binatang karena alergi, atau memang karena tidak terbiasa, atau mungkin benci atau takut. Tapi dia punya peliharaan tanaman. Nah, tanamannya kan juga objek cinta dia. Dia merawat, dia mengobati, dan dia sedih kalau tanaman itu mati. Kegembiraan dan kesedihannya terhadap tanamannya sama dengan kegembiraan dan kesedihan para pet owners. Dengan kata lain, ini soal relasi keluarga. Yo kenapa tidak? GKI itu tidak memilih pet blessing, tapi memilih pemberkatan untuk tanaman peliharaan. Menurut saya sama absahnya itu. Tapi masuk hal-hal seperti itu diatur oleh sinode. Nah harusnya kan gini, selama tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kan hukumnya begitu kan begitu. Selama tidak ada aturan dilarang harusnya boleh. Ya, kenapa saya tanya prinsip kesederapan gitu, karena kemarin menyangkut yang viralitas itu, saya rasa banyak menimbulkan pertanyaan kira-kira berarti GKI Sidoarjo bisa melaksanakan pemberkatan hewan, tapi kok di gereja lain belum tentu. Kelihatannya kan tidak prinsip sinodosnya itu kan jadi berjalan bersamanya tidak. Iya, prinsip berjalan bersamanya ini jadi kurang ke highlight gitu menurut saya, dan ya itu sih. Tapi cukup diterangkan sama Pak Leo tadi. Gitu. Ya semoga dari diskusi ini justru ada diskusi-diskusi di jemaat kan, kalau kita melihat sistem pengambilan keputusan kita itu kan secara sinodal itu kan bisa dimulai dari jemaat-jemaat. Gitu. Jadi memang tergantung jemaat itu berdiskusi atau tidak. Kalau misalnya jemaat itu berdiskusi itu jadi bisa keputusan majelis jemaat. Terus nanti bisa jadi keputusan majelis klasis. Kalau itu dipandang sebagai sebuah urgenitas yang harus direspon secara bersama-sama. Bisa lebih luas lagi sinode wilayah dan bisa jadi sinode begitu. Nah, gerak seperti itu saya pribadi sih melihatnya sebagai gerak hidup berjemaat yang sehat ya. Karena berangkat secara organik dari jemaat, terus kemudian bisa mengedukasi lebih luas, lalu kemudian sampai tingkat sinodal begitu. Pak Yesus, bolehkah saya bertanya kepada mereka? Mari Pak, silakan Pak. Ya, saya agak keberatan dengan tagline-nya jemaat bertanya, pendeta menjawab. Seolah-olah sumber jawaban itu hanya pada pendeta. Gitu. Dan seolah-olah pengetahuan tidak ada pada sisi jemaat. Saya rasa kok kita semua bisa bertanya dan kita semua bisa menjawab. Saya ingin tanya sama David dan Wayne, apakah Anda berdua punya pengalaman di gereja lain, entah di gereja Wayne sendiri di Gemim atau Anda bergaul dengan seorang rekan yang datang dari gereja lain yang juga punya praktek pet blessing seperti ini, atau tidak harus pet blessing tetapi bisa pemberkatan untuk alam lingkungan, hutan atau sungai atau
udara bersih atau pohon-pohonan begitu, sehingga praktek dan diskursus yang dikerjakan di GKI Sidoarjo sebenarnya bukan sesuatu yang unik di Indonesia. Artinya ada gereja lain, mungkin bukan GKI, syukur-syukur dia juga GKI, jadi kita tidak sendirian, punya pergumulan teologis juga, dan mereka pun mengerjakan itu tanpa kita mengetahuinya. Ya, saya mencoba menjawab. Ya, saya sebelum ikut ke podcast ini, saya sempat ngobrol. Kebetulan saya punya teman dari GKJ Batu Retno, namanya Andung, sahabat saya. Yang menarik adalah ternyata praktik liturgis pemberkatan hewan, ya, itu GKI Sidoarjo bukan yang pertama gitu ya, dalam tanda kutip. Sudah pernah dilakukan lebih dulu di GKJ Batu Retno dalam pangibadah alam gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Iya. Dan dalam pangibadah alam itu Andung, teman saya itu berbagi bahwa mereka melaksanakannya juga di bulan Oktober. Di bulan Oktober, dan bulan ini mereka akan mengadakan di tanggal 12 Oktober. Saya coba bertanya gitu, gimana prosesnya gitu, proses peribadahannya. Saya penasaran, dan teman saya menjawab bahwa lokasi peribadahan yang dipilih itu sesuai dengan urgensi-urgensi tema yang dipilih. Misalnya tahun ini bahas tentang teologi air gitu, maka akan memilih tempat yang dekat sumber dan segala macam gitu. Terus mungkin berkati air. Iya, ada semacam seperti ritus-ritus itu. Terus itu bersama-sama dengan jemaat begitu? Ya, ibadah umat. Oh. Itu, dan dilakukan juga perjamuan kudus gitu. Sakramen. Dan menurut saya menarik gitu. Itu malah lebih berani gitu ya dalam tanda kutip, karena lebih progresif. Iya, lebih karena yang menarik kata teman saya itu jemaat juga diajak untuk experience langsung dengan alam yang dipilih untuk menjadi tempat peribadahan. Misalnya katakanlah urgensi yang diangkat adalah sampah gitu ya. Mereka beribadah di dekat TPA, dan jemaat merasakan langsung bagaimana aroma-aroma yang tidak enak itu merasuk di hidung gitu. Dan justru bagi teman saya itu menjadi pengingat bagi jemaat bahwa inilah yang kamu rasakan ketika alam dirusak dalam tanda kutip gitu. Itu justru membawa dampak eksperiensial yang lebih kuat, lebih kuat sih pemaknaannya gitu. Dan yang menarik yaitu hewan-hewan juga pernah diberkati, baik dari hewan-hewan ternak, hewan-hewan peliharaan juga gitu. Bahkan ada buaya gitu ya. Buaya. Itu lucu sekali, ada buaya yang diberkati. Terus ketika beribadah ada monyet-monyet yang ikut turun gunung gitu. Jadi saya rasa GKI Sidoarjo bukan yang pertama, tapi ada di gereja lain yang mungkin seasas gitu ya. GKI, gitu. Menarik ya, jadi lebih ekstrim malahan ya secara ini. Tempat pembuangan sampah, terus kera-kera, ada kera sakti juga. Sun Gokong. Pak Win, ada pengalaman? Menarik ya, yang diceritakan Pak David ya. Saya jujur, saya menyampaikan bahwa yang ditanyakan Pak Leo, mengapa jawaban awal saya ketika Pak Yoses tanya, saya jawab kaget. Karena memang belum pernah ada. Karena secara prinsip mungkin sedikit menyinggung tadi terkait dengan kekatolikan ya. Kekatolikan dan sebagainya tadi. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru ya di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang benar-benar baru. Di bawah kolong langit ini. Lebih refleksi Pak Yoses, refleksi Pak Leo, justru itu yang menjadi pengalaman iman dan menjadi refleksi teologis yang perlu dipraktekkan. Jadi itu yang menjadi dasar kita berteologi kan, tentu saja demikian. Nah, saya coba bandingkan, perlu dibandingkan memang, perlu komparasi. Perlu komparasi dengan misalnya gereja saya di Gemim. Di kami istilah rabu-abu itu tidak ada. Rabu-abu tidak ada, karena bagi Calvin ya memang kami sesuai dengan tokoh Protestan ya, dari Luther, dari Calvin itu tidak mengindahkan hal-hal yang
sudah dikritik sejak awal. Jadi sudah dikritik sejak awal, jadi tidak dilakukan. Rabu Abu tidak ada, Sabtu sunyi. Jadi memang kita Jumat Agung dan Paskah. Karena memang, tapi sebenarnya kalau mau dibilang begitu juga tidak sama sekali membuat hal baru atau tidak sama sekali membuat hal-hal yang unik. Di kami ada istilahnya Minggu Sengsara. Jadi ada 5 minggu sebelum, mungkin itu yang perhitungan 40 hari ya. Jadi ada 5 minggu sebelum Paskah, masa Paskah. Jadi itu ada minggu-minggu sengsara yang dihayati. Jadi menghayati bahwa sebelum Yesus disalib ada minggu-minggu sengsara yang dilakukan. Jadi pada prinsipnya itu saya melihat kok ya memang ini perlu, yang penting secara dasar teologis itu jelas dan kita punya secara gereja, secara institusi itu eklesiologinya menyepakati. Pak Leo bukan cuma pribadi juga kan, bahkan didiskusikan dengan jemaat ada kesepakatan itu sah aja, sahih untuk dilakukan. Tapi secara pengalaman apakah itu ada atau pernah ya, kalau saya nonton di YouTube atau di media-media secara umum ya itu di Katolik aja sih yang saya temui memang, dan GKI Sidoarjo. Tapi kalau teman-teman masuk ke YouTube ya, lalu kemudian diklik keyword Presbyterian Pet Blessing, Lutheran Pet Blessing, Episcopal Pet Blessing, muncul semua di situ. Silakan dicari, rekan-rekan semua. Calvin Pet Blessing ya. Itu bisa lebih. Presbyterian kan dari Calvinis. Mungkin secara viralitas GKI Sidoarjo ini yang lebih dipandang ya. Mungkin karena ketua majelisnya ada di Ketua Sinode. Ketua Sinodenya, iya betul, Ketua Sinode Jawa Timur di sini. Udah sih, bukan soal itu. Bukan soal itu, betul. Oke, saya pikir diskusi ini memperkaya kita ya, melihat ada sudut pandang, pengalaman, perspektif Pak Win dari Gereja Kemim, terus melihat GKI yang seperti ini. Tentu ada hal-hal baik, mungkin ada juga yang secara prinsip teologis Pak Win masih ya saya dalam posisi ini nggak masalah begitu. David pun juga sebagai kader GKI, calon pendeta GKI yang pasti nanti tantangan ke depan juga akan melihat ada dinamika-dinamika sebagai GKI begitu, dan mempertanyakan soal kesederupan, soal teknis bagaimana proses supaya kita ber-GKI itu berjalan dengan baik, itu tentu sesuatu yang baik juga gitu. Dan Pak Leo tadi tentu pengalaman Pak Leo berjemaat, terus kemudian mengulik aspek-aspek teologi di jemaat dan kemudian berteologi secara demikian, itu yang memproses kemudian ada langkah-langkah jemaat juga bisa bertumbuh gitu ya. Walaupun ya ada dampak viralitas yang tuduhan-tuduhan yang ya tentu selalu ada lah. Netizen itu kan maha benar. Gitu. Mungkin terakhir ya sebelum ini. Pertanyaan ini sama semuanya nanti Pak Leo, David dan juga Pak Win. Harapan gereja seperti apakah? Teologi seperti apakah yang diharapkan oleh Pak Leo terjadi di tengah kehidupan jemaat? Jadi teologi yang seperti apa? Atau dinamika berteologi seperti apa yang diharapkan sebagai seorang pendeta begitu ya. Tentu ada pro kontra, tetapi bagaimana harapan Pak Leo sebagai seorang pribadi pendeta. Ingin seneng, saya tuh kalau pengen jemaat seperti ini ya gitu. Misal kalau dulu waktu kuliah tuh ya, kuliah itu kan sangat idealis. Gitu ya. Idealis pengen datang ya, tapi kan kita menyadari bahwa jemaat punya teologi operatif yang sangat kuat bertahun-tahun gitu. Tapi pada akhirnya kita juga bisa memahami jemaat bertumbuh bersama dengan kita, kita pun juga bertumbuh dengan jemaat. Sehingga kita bisa melahirkan sebuah teologi-teologi yang baru. Tetapi idealisme ataupun harapan sebagai seorang teolog itu kan harus diterjemahkan. Biar bagaimanapun teologi kalau tidak mendarat, tidak membumi, ya teologi itu hanya sekedar pandangan tentang diskusi-diskusi saja begitulah, atau bahasa bagiannya apa ya, apa sih kalau anak-anak dulu bilang tuh fantasi intelektualitas gitu ya. Utopia aja. Pak Leo, bagaimana Pak? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut sesudah Wayne dan David menjawab pertanyaan saya. Boleh. Karena jawaban mereka itu
Boleh. penting dan menjadi masukan. Boleh. Ada satu kritik yang belum kita address, yang belum kita jawab, Betul. Yaitu keberatan dari banyak rekan untuk memasukkan binatang, pet terutama, secret sacred tadi ya. space, Oke. ke Itu ruang terlewat yang tadi. Ya. menjadi tempat ibadah yang disakralkan begitu. Nah, saya ingin tanya kepada David dan Wayne, apakah sikap Anda terhadap keberatan ini? Anda setuju bahwa sebaiknya memang ruang sakral seperti tempat ibadah gereja hanya dimasuki oleh manusia saja, ataukah menurut Anda ada dasar entah biblis atau teologis untuk gereja dalam liturgi memasukkan pet di dalam ruang ibadah untuk diberkati? Bisa mungkin nanti Pak calon pendeta menambahkan saya. Saya jawab seperlunya nanti di. Nah, seolah-olah kalau kita bicara yang soal sacred space, sakral, seolah-olah berarti yang lainnya profan dong. Maksudnya yang lainnya yang sakral dan yang tidak sakral kan. Itu seolah-olah ada biner kan di situ. Seolah-olah ada biner antara ada yang sakral, ada yang tidak sakral, atau ada yang sakral, ada yang profan. Seolah-olah, jadi apakah kita, saya sangat tidak terima kalau menganggap menganggap yang hewan-hewan ini animal, mungkin baca sedikit animal theology supaya kita bisa mengetahui kalau ada ruang-ruang sakral ketika ada kehadiran pet, apalagi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang sangat kita kasihi, bahkan seperti kita tidak perlu jauh-jauh, andaikan masing-masing kita yang memiliki hewan peliharaan misalnya, atau memiliki tanaman peliharaan yang sangat-sangat kita anggap sebagai keluarga. Nah itu kalau kita bawa ke ruang gereja, yang penting satu catatan, tidak mengganggu yang lain. Tidak mengganggu yang lain dan dianggap ada kesepakatan bersama di situ. Nah itu masuk dalam ruang seolah-olah pet ini bukan sakralnya. Jadi tidak setuju kalau demikian. Jadi hewan ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang bagian dari kasih Allah, bagian dari lingkup tangan kasih Allah, karena ada prinsip juga nilai relationship with God. Misalnya kalau di tempat saya bekerja, Petra, ada nilai relationship. Saya perlu address sedikit. Relationship relationship with God itu sangat penting, bukan hanya manusia dengan ini, tapi bagaimana dengan alam, bagaimana dengan ciptaan-ciptaan juga yang lain berrelasi dengan Tuhan. Jadi itu dianggap suatu hal yang sakral kalau dia memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, kalau hal-hal demikian sesuatu hal yang sakral, ya berarti sangat bisa masuk di sacred space. Kalau saya demikian pasti. Jadi sacred space bukan hanya soal tempat ya, tapi memberi catatan pada aspek relasi. Relasi dengan alam. David, Pak Pendeta ini. Iya, kalau saya ngelihatnya betul katanya Pak Wayne tadi, kalau teologi kita terbiasa dengan paradigma yang oposisi biner gitu, antara yang kudus dan yang profan gitu. Artinya menurut saya kalau kita bertanya apakah hewan boleh masuk ke dalam ruang sakral gereja begitu, maka tuduhan atau anggapan pertama yang dilontarkan adalah hewan kan kotor gitu. Hewan itu kotor, bisa mengotori gereja gitu. Di satu sisi itu betul gitu, tapi di satu sisi yang lain menurut saya ini menciptakan relasi yang hierarkis antara manusia dengan hewan atau alam semesta gitu. Karena dengan demikian kita memandang manusia kedudukannya jauh lebih tinggi daripada hewan gitu dalam tanda kutip. Dan menurut saya sikap-sikap eksklusif seperti ini perlu dibongkar gitu. Salah satu caranya adalah ketika kita melibatkan hewan dalam bisanya dalam pet blessing ini gitu. Menurut saya itu adalah langkah yang berani, dan ketika ditanya apakah hewan itu boleh masuk dalam peribadahan atau ruang ibadah gitu, kita harus menanyakan apa itu makna ruang sakral gitu. Ruang sakral kan ruang menjadi sakral ketika di dalamnya terjadi perjumpaan antara manusia dengan yang ilahi gitu. Bagi saya pertanyaan ini harus diperdalam. Liturgi pemberkatan hewan ini mampu nggak membawa umat lebih dalam
malah mengalami perjumpaan dengan Allah gitu. Dan mampu nggak liturgi pemberkatan hewan itu bisa membawa kita menyelam lebih dalam untuk membuka ruang kesadaran kita terhadap ekologi gitu sih menurut aku. Oke, posisinya jadi tidak setuju ya. Kalau misalnya yang sacred space ini cuma dilihat pada ruang altar saja, dan kalau ditanya apakah nanti bisa ngotor, ya yang mengotori emang hewan saja, manusia yang bisa ngotori betul, dan itu. buang sampah sembarangan. Tapi di pandangan saya, teologi saya ya. Artinya kan lebih menekankan perjumpaan, perjumpaan antara Tuhan dengan umat dan itu lebih mendalam gitu. Itu sih. Ya mungkin itu akan agak berbeda ya kalau jemaat melihat ya sakral tetapi lebih pada tempat gitu, bukan soal relasi. Betul. Jadi pemaknaannya berbeda. Ada tambahan atau pertanyaan paling? Enggak, saya kan tadi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Win dan David, dan saya berterima kasih ya untuk jawaban Anda berdua, karena jawaban yang Anda sampaikan itu sangat penting dan menegaskan tentang hakikat gereja. Tadi Pak Yoses bertanya, gereja macam apa atau jemaat macam apa yang saya bayangkan sebagai seorang pendeta dan sebagai seorang teolog. Dan persis jemaat yang yang tidak dikuasai oleh semangat oposisi biner tadi itu. Bahwa dunia ini datang dari Allah, maka semua milik Allah. Tidak ada satupun yang tidak milik Allah. Kuasa-kuasa yang bukan Allah tidak punya hak secuil pun atas dunia semesta ini. Dan karena itu dunia semesta ini berhak untuk kembali kepada Allah dalam tingkatan dan martabatnya yang lebih utuh dan lebih penuh. Problem dari kita kebanyakan orang-orang Kristen dan juga orang-orang beragama lain terkait dengan sacred space adalah pemahaman tentang the holy, tentang yang kudus. Bahwa kita memasuki sebuah ruangan yang kita anggap sacred oleh karena kita berjumpa dengan the holy, yaitu yang kudus itu. Nah, kitab suci dan teologi kita mengatakan bahwa yang kudus tidak boleh bercampur dengan yang tidak kudus. Dan dalam rangka untuk menjaga kekudusan itu, lalu agama, ritus-ritus dan liturgi membuat barrier, penghalang, filter, agar yang bisa berjumpa dengan Allah adalah yang layak. Nah, yang layak itu siapa? Bukan perempuan yang sedang menstruasi atau haid. Atau bukan orang yang tidak dalam kondisi bersih karena masuk dalam ruangan belum mengambil air suci, belum membersihkan diri secara jasmani, secara fisik gitu. Lalu kemudian ditafsir lagi orang kafir, orang berdosa. Lalu bacaan leksionari beberapa minggu yang lalu, para murid menghalangi para orang tua yang membawa anak-anak kecil mereka untuk datang dan diberkati oleh Tuhan. Dibikin barrier. Kenapa? Bagi para murid sepertinya anak-anak tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Dengan kata lain, sacred space itu harus menghormati kekudusan Allah, dan cara menghormatinya adalah dengan mengeksklusi, menyingkirkan X. Dan X itu definisinya bisa macam-macam. Bisa manusia yang tidak memenuhi syarat kekudusan, bisa juga binatang. Tapi kalau betul bahwa dunia ini milik Bapa, maka seluruh dunia ini tempat di mana Bapa bertahta. Semua tempat adalah sacred. Liturgi kita juga bukan liturgi yang hanya berhenti hanya pada hari Minggu. Liturgi kita itu liturgi yang berakhir pada pengutusan. Dengan kata lain, supaya jemaat tidak selesai beribadah di gereja, tapi melanjutkan ibadahnya di dunianya, di rumahnya, di kantornya, di tempat dia bertetangga, atau tempat dia menjalankan hobinya, lari pagi, ketemu rekan-rekan di warung dan macam-macam. Seharusnya itu juga sacred space. Tidak ada yang kotor di dunia yang diciptakan Tuhan, kecuali bahwa kitalah yang meninggalkan kerusakan. Kekotoran itu karena
kita meninggalkan kerusakan, kita berbuat jahat, gitu, dan tidak mengembalikan martabat ciptaan kembali kepada sang pemilik sejati. Jadi bagi saya konsep kekudusan itu harus dikoreksi betul, dan bahwa pet blessing menjadi semacam penanda, pengingat sebuah upaya revisi atas konsep kekudusan yang mengeksklusi, yang menyingkirkan X. Ternyata justru definisi kekudusan bukan berarti sesuatu menjadi sakral karena X disingkirkan, tapi justru sebaliknya, sesuatu menjadi sakral karena X diakui dan diberi tempat. Dan keseluruhan itulah alam ciptaan yang Tuhan ingin pelihara dan kelola serta maintain. Saya rasa itu untuk menjawab pertanyaan Pak Yesus tadi ya. Gereja yang saya harapkan, jemaat yang saya ingin kerjakan tentu tidak sendirian ya, bersama-sama dengan para kolega saya, Pendeta Yoses, beserta dengan para penatua, para aktivis, dengan mereka yang bekerja di GKI Sidoarjo juga, Kiki yang punya komen di liturgi, semua itu mitra kerja saya, dan tentu jemaat juga adalah mitra kerja saya untuk membangun sebuah jemaat yang ekumenis, inklusif, dan ini penting nih, sahabat bagi semua. Saya rasa persahabatan terpenting bukan menetapkan syarat, kalau kamu sama dengan saya, kamu sahabat saya. Yohanes pasal 15, engkau adalah sahabatku kalau karena seseorang menjadi sahabat oleh karena dia menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, kan begitu. Jadi persahabatan itu tidak dipersyaratkan lebih dulu kepada orang lain, tapi seseorang menjadi sahabat bagi saya justru kalau saya memberikan hidup saya dan nyawa saya untuk dia. Oke, makasih Pak Leo. Jadi membuka ruang seluas-luasnya agar kita juga bisa mengalami yang kudus itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Wit, Pak Win dulu aja, kamu minum dulu aja. Biar Pak calon pendeta yang menjadi penutup kita ini. Saya dua hal saja Pak yang perlu saya ini sekaligus menjawab sekaligus penutupnya Pak. Boleh. Belum penutup ya ternyata ya. Sudah penutup. Ya, jadi dua hal. Harapan stay relevant dan moving forward. Itu maksudnya gimana? Maksudnya apa? Jadi teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang menonton saat ini, podcast kita saat ini, pertama saya jawab dalam stay relevant itu dalam keilmuan, dalam satu sisi praktisnya. Jadi dalam dua sisi. Nah, stay relevan itu karena kalau dalam ilmu homiletika itu ilmu berkhotbah, ujungnya pasti harus sampai di pokok-pokok teologis atau relevansinya bagi jemaat. Mau dari awal kita tafsir, kita baca bahasa Yunaninya misalnya, kalau baca perjanjian baru, kita lompat ke tahap-tahap selanjutnya, 3 SKS nanti kalau kita menjelaskan ini. Intinya pasti masuk kepada relevansi. Jadi gereja yang saya harapkan itu gereja yang stay relevan dengan bukan hanya dengan Bapak Ibu tapi dengan anak-anak, dengan para remaja, para pemuda, bahkan sudah sangat baik GKI Sidoarjo dengan prinsip intergenerasi ya. Intergenerasi bahkan sahabat bagi semua. Bahkan sangat moving forward ya, bahkan bagi pet. Itu yang saya maksud dengan stay relevan pertama kalau dalam sisi keilmuan. Nah, dalam sisi praktis, saya mau gereja yang kalau mau terlalu subjektif ya, harapan pada harapan selain dari gereja yang relevan, gereja yang mau menatap maju ke depan, gereja yang pada prinsipnya itu berjalan dengan diskusi-diskusi seperti ini, karena tentu untuk maju ke depan kita melihat juga maju ke depan itu tentu berdasarkan tradisi-tradisi yang telah kita lalui sebelumnya. Misalnya ada Rabu Abu maknanya kira-kira apa? Pet blessing maknanya kira-kira apa? Bukan terkait dengan kita terlalu ke masa lalu, tapi lebih ke kita memaknai apa yang telah dilakukan bapak-bapak gereja sebelumnya, teolog-teolog sebelumnya. Ketika kita bisa memaknai itu, kita bisa maju ke depan dengan refleksi-refleksi teologis yang telah kita
miliki. Jadi secara praktis saya yakin Bapak Ibu semua yang menonton hal ini pasti mengharapkan bahwa dalam kita bergereja pasti hendak dengan hal-hal yang baru. Karena jangan terjebak dengan rutinitas, yang maju dengan setiap ide-ide dan gagasan yang ada di gereja yang moving forward, yang maju ke depan. Jadi selain kita relevan, kita terus maju berdasarkan refleksi-refleksi, berdasarkan pengalaman-pengalaman iman yang telah kita miliki. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Win. Ya. Fit. Ya, karena saya lulusan UKDW, saya teologi apa yang saya inginkan, saya harapkan bisa tetap ada di dalam gereja adalah kontekstual. Gitu. Gereja harus tetap kontekstual. Artinya gereja harus berangkat dari refleksi-refleksi atau kegelisahan-kegelisahan serta urgensi-urgensi yang ada di dalamnya. Misalnya dalam konteks ini, Pet Blessing kita menaungi dalam ruang ekologi gitu ya. Nggak hanya ekologi gitu, banyak sekali konteks-konteks yang bisa kita serap dan bisa kita kembangkan gitu untuk penghayatan iman kita gitu. Jadi saya rasa gereja harus tetap kontekstual, menjawab setiap tantangan-tantangan yang ada juga, serta tadi kata bersahabat itu bagus sekali tadi diinput sama Pak Leo ya. Dalam artian gereja juga harus bisa menjadi komunitas yang terbuka, komunitas yang terbuka dengan kebaruan, dalam tanda kutip mungkin kebaruan inovasi dan kebaruan-kebaruan yang lain gitu. Jadi gereja harus tetap kontekstual dan bersahabat, itu saya. Oke, terima kasih David untuk harapan terkait dengan kehidupan berjemaat ya, teologi. Terima kasih Pak Leo untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih David. Sama-sama. Terima kasih Pak Terima Win. kasih kembali. Semoga Tuhan diskusi memberkati. ini juga mencerahkan Bapak Ibu yang mungkin gelisah dengan persoalan plat basing yang sempat beberapa waktu yang kemarin jadi perbincangan, dan semoga ini juga akan menjawab, dan tentunya ini akan terus dilakukan oleh GKI Sidoarjo dan mungkin bisa melihat ya bahwa diskusi-diskusi ini tentu terbuka. Kita ingin berharap juga kalau ada masukan Bapak Ibu ingin bertanya bisa memunculkan di kolom chat untuk kita, mungkin di episode berikutnya kita akan bisa pertajam dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu. Sehingga sebenarnya kita juga berharap bahwa setiap proses liturgi, proses teologis itu juga berdampak kuat dalam kehidupan umat, kehidupan jemaat, dan pada akhirnya kita tahu kita hidup untuk dan bersama demi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita semuanya. Mungkin itu closing statement, ataukah ada tambahan 1-2 kalimat terakhir? Kata-kata hari ini mungkin dari Pak Kata-kata Leo hari aja. ini Pak Leo. Sebelum kata-kata hari ini. Sudah stay relevant and moving. Saya stay relevant. Oke. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya, Crossing the Gap. Ruang perjumpaan menjembatani perbedaan-perbedaan supaya kita bertumbuh bersama. God bless, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.